Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal simulasi UNBK Matematika SMP tahun 2020 dari nomor 26 sampai 30. Perhatikan gambar. Nah, ini gambarnya. Besar sudut ABC adalah. Oke, jadi ini sudah ada gambarnya. Yang ditanya adalah besar sudut ABC, berarti besar sudut ini. Untuk mengetahui besar sudut ini, kita harus tahu X-nya berapa. Maka kita akan tahu nanti sudutnya berapa, kan gitu. Dan teman-teman ingat, sudut dalam segitiga, jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat ya. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Oke, jadi kita buat, ini sudut A-nya kan 6X ditambah 6 derajat ditambah 5X tambah 5 derajat ditambah 9X ditambah 9 derajat sama dengan 180 derajat, kan gitu. Nah, kita tinggal jumlahkan 6X tambah 5X berarti 11X ya, tambah 9 berarti 20X. Ini angkanya sama ya, yang angka juga 6, 5, 9 berarti 20X ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat, kan gitu. Nah, 20 derajatnya kita pindahin berarti 20X sama dengan 180 derajat dikurang 20 berarti 20X sama dengan 160. X sama dengan 160 derajat per 20 jadi X-nya adalah 8. Nah, kembali ke soal yang ditanya itu besar sudut ABC. Jadi kita hitung sudut ABC berarti yang di tengah yang diambil nih. ABC berarti sudut ini yang diambil. Nah, ini sudutnya berapa? Kita udah tahu nih X-nya. Ya udah tinggal masukin berarti sudut ABC kan 5X tambah 5 derajat. Berarti X-nya kita ganti dengan 8. Jadi 5 kali 8 ditambah 5. 5 kali 8 kan 40 tambah 5. Maka sudut ABC adalah 45 derajat. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Perhatikan gambar, ini gambarnya masih tentang segitiga. Panjang QR. Nah, panjang dari sini, QR, adalah. Oke, untuk jawab soal ini, saya ingatkan teman-teman, ini kan ada segitiga siku-siku, kemudian ditarik garis tinggi. Maka berlaku, di sini misalkan PR kuadrat nih, VR kuadrat, ya, kita patokannya sebenarnya di sini. Kita abaikan huruf ya, nggak harus apa ya namanya, nggak harus berurutan. Untuk mempermudah teman-teman memahami konsep. Ini kan PR nih. Kita patokan di sini. Ini akan ada 3 garis. Ada PR, ada SR, ada QR. Nah, semua ke R kan. Nah, sekarang kalau nyari PR kuadrat atau RP kuadrat sama aja ya. Nah, ini. Maka ini. PS kalikan dengan PQ. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini RS. Berarti RS kuadrat PS. Oh, salah nih. RS harusnya ini. Sorry ya, ini harusnya RS nih. RS kuadrat. Nah, sorry ya, sekali lagi nih RS. RS kuadrat. Nah, kalau ini kan ke tengah ya. Kalau ke tengah berarti dari sini. PS kalikan dengan QS. Gitu. Kemudian, ini yang ditanya di soal. QR kuadrat. Ini. QR berarti kita mulai dari sini. QS kalikan dengan QP. Gitu ya. Nah, itu diulang-ulang tuh yang tadi, biar teman-teman paham konsepnya. Jadi, ada 3 konsep. Nah, kebetulan yang disoalkan yang ditanya adalah QR kuadrat. Oke, kita masukkan QR kuadrat berarti adalah QS-nya kan 8. Kemudian QP atau PQ itu adalah 12. Dari mana? Dari sini kan, dari P sampai S itu 4, dari S sampai Q 8. Berarti Q sampai P 8 tambah 4, 12 gitu ya. 8 kali 12 berarti 96. Yang ditanya kan QR, bukan QR kuadrat. Maka kuadratnya kita hilangkan, maka 96-nya kita akarkan. Jadi QR sama dengan akar 96. Akar 96 kita sederhanakan, berarti akar 16 dikali akar 6. Akar 16 itu 4 dikali akar 6. Gitu ya, maka jawabannya 4 akar 6. Kita lanjut ke soal nomor 28. Untuk menaksir tinggi sebuah pohon, seorang siswa menancapkan sebatang tongkat sehingga bayangan pohon berhimpit dengan bayangan tongkat seperti tampak pada gambar. Ini gambarnya. Wih, waduh ini kok muncul duluan? Waduh, acak-acakan, sorry ya. Aduh, oke, nggak apa-apa deh. Nah, ini gambarnya. Jika tinggi tongkat 120 cm, maka tinggi pohon tersebut adalah, oke, dari sini ke sini, ini 140 cm atau 1,4 meter ya. Nah, kalau diilustrasikan kan gambar ya, begini ya. Ini yang ditanyakan, tinggi pohon, kemudian ke sini berhimpit. Berarti ini kan sama aja kayak segitiga sebetulnya.
Ya, maka kita bisa gunakan konsep kesebangunan. Ini yang besar nih, segitiga yang besar A, C, E, maksudnya ini nih dari A sampai sini C sampai E. Ini yang besar. Kemudian yang kecil ini B, C, D. Misalkan saya buat ini B, C, D. Oke. Jadi sesuai soal lihat dari A sampai C kan 10. Kemudian A sampai E itu kita nggak tahu, berarti kita misalkan X. Kemudian dari B sampai D tadi 1,4 ya, ini tongkat. Kemudian dari B sampai C itu 2. Nah, maka kita gunakan konsep kesebangunan. Yang ditanyakan ini AE. AE itu dengan BD. Berarti AE per BD sama dengan AC per BC gitu. Ini yang di bawah. Tinggal masukin aja angkanya. Berarti X per 1,4 sama dengan 10 per 2. Oke, berarti kalau kita mau nyari X, ini kan 1,4 tinggal kalikan dengan 10. 1,4 kali 10 kan 14 per 2. 14 bagi 2, 7. Gitu, maka tinggi pohonnya 7 meter. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Waduh, ini juga sama nih. Sorry ya. Perhatikan gambar. Nah, ini ada gambarnya seperti ini. Oke. Kedua segitiga di atas kongruen. Pasangan sudut yang sama besar adalah, teman-teman ingat, kongruen itu sama. Pokoknya bentuknya akan sama banget. Besarnya akan sama. Cuma ini posisi segitiganya cuma diputar doang. Hanya diputar saja gitu ya. Jadi gini, ini kan madepnya ke sini. Ini sebetulnya tinggal kita apa ya namanya ya? Ya kita geser ke sebelah sini, ininya ke pojokin ya sama gambarnya akan jadi seperti ini. Ya. Atau teman-teman bisa juga lihat tanda yang sudah disiapkan di soal. Lihat nih, ini ada garis. Ya, strip 1. Ini ada strip 1, ini ada kosong, bulatan kosong, ada bulatan kosong. Ini ada nggak ada apa-apanya. Artinya ini akan sama dengan ini gitu ya. Yang ini, panjang KL akan sama dengan panjang GI. Terus panjang GH akan sama dengan JK, kan gitu. Ini yang ditanya adalah sudut yang sama besar. Oke. Sudut ya berarti kita patokan lihat ini. Ini ada lingkaran, kemudian kosong. Ya berarti ini lingkaran kosong. Artinya J akan sama dengan H gitu. Ya. Jadi sudut H akan sama dengan sudut J atau sudut J akan sama dengan sudut H, atau bisa ditulisnya sudut H itu sudut GHI. H-nya di tengah ya kalau mau ditulis semua. Sama dengan sudut KJL, J-nya di tengah. Oke, selanjutnya yang G sama dengan K. Lihat aja ini kan strip dengan ini. Terus strip dengan ini kan gitu. Jadi G akan sama dengan K, sudut G akan sama dengan sudut K, atau sudut HGI sama dengan sudut JKL gitu ya. Kemudian sudut I akan sama dengan sudut L. Ya lihat aja, strip dengan kosong, strip dengan kosong. Berarti sudut I akan sama dengan sudut L. Atau sudut GIH akan sama dengan sudut JLK gitu ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Tarif parkir di suatu gedung sebesar 2.000 untuk mobil roda 4. Tarif parkir di suatu gedung sebesar 2.000 untuk mobil roda 4 dan 1.000 untuk motor roda 2. Suatu hari terdapat 110 kendaraan yang parkir. Jumlah seluruh roda kendaraan 360 buah. Berapa pendapatan parkir pada hari tersebut? Oke. Jadi kalau mau tahu berapa pendapatan parkir, kita harus tahu ada berapa mobil, ada berapa motor gitu ya. Nah, kita misalkan mobil misalkan sebagai X, motor sebagai Y. Kemudian kita baca lagi di soal. Suatu hari terdapat 110 kendaraan yang parkir. Berarti jumlah mobil dengan jumlah motor itu adalah 110 gitu ya. X tambah Y sama dengan 110. Kita kan belum tahu nih. Tapi jumlah mobil dengan jumlah motor itu 110. Kemudian di sini adalah jumlah seluruh roda kendaraan 360. Seluruh roda kendaraan. Ingat kalau mobil rodanya ada berapa? 4 kan? Berarti 4X ditambah kalau motor kan ada 2, berarti 2Y sama dengan 360. Jadi kita buat dulu persamaan linearnya. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti biasa aja. Kita eliminasi substitusi, cari X-nya sama Y-nya. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Berarti Y yang akan hilang, kita akan mendapatkan X gitu ya. Nah, ini kalikan. X kali 2 berarti 2X. Y kali 2, 2Y. 110 kali 2, 220. 4X kali 1 tambah 2Y sama dengan 360. Karena dikali 1 ya. Oke, tinggal kita kurang. Berarti 220 dikurang 360 itu adalah negatif 140. 2Y kurang 2Y 0. 2X dikurang 4X negatif 2X ya. Berarti X sama dengan negatif 140 dibagi negatif 2. Maka X-nya adalah 70. Oke. Jadi ada 70 mobil. Kemudian kalau kita sudah menemukan X-nya, kita substitusikan aja. Terserah ke yang mana aja nih. Ya, saya ambil yang ini. X plus Y sama dengan 110. Tadi X-nya kan udah jelas 70 ya. Tambah Y sama dengan 110, berarti Y sama dengan 110 dikurang 70. Maka Y sama dengan 40. Jadi
Mobilnya ada 70, motornya ada 40. Ya tinggal kita kaliin aja kan, berarti 70 mobil kali 2000 kan gitu. Ya. Yang ditanya berarti kan 2000X ditambah 1000Y. Maksudnya 2000 dikalikan dengan jumlah mobil kan gitu. Jadi 2000 kalikan dengan 70 ditambah 1000 kalikan dengan jumlah motornya 40. Jadi 140.000 ditambah 40.000, maka 180.000. Jadi pendapatan parkir pada hari tersebut adalah 180.000. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.